Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul kromatografi gas. Kromatografi gas merupakan salah satu teknik pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan distribusi pergerakan yang terjadi antara fase gerak dan fase diam untuk pemisahan senyawa yang berada pada larutan. Senyawa gas yang terlarut dalam fase gerak akan melewati kolom partisi yang merupakan fase diam. Senyawa yang memiliki kesesuaian polaran dengan bahan yang berada di dalam fase diam yang terletak di dalam kolom partisi akan cenderung bergerak lebih lambat daripada senyawa yang memiliki perbedaan dengan bahan yang ada di kolom partisi. Prinsip kerja kromatografi gas. Teknik pemisahan di mana solut-solut yang mudah menguap dan stabil terhadap panas bermigrasi melalui kolom yang mengandung fase diam dengan suatu kecepatan yang tergantung pada rasio distribusinya. Pada umumnya, solut akan teresolusi berdasarkan pada peningkatan titik didihnya dan afinitasnya terhadap fase diam. Gas pembawa biasanya menggunakan helium, argon, atau nitrogen dengan tekanan tertentu dialirkan secara konstan melalui kolom yang berisi fase diam. Komponen sampel akan terabsorpsi oleh fase diam dengan kecepatan berbeda. Komponen dan fungsinya. Tangki gas pembawa atau fase gerak. Gas pembawa berfungsi sebagai fase gerak pada KG untuk membawa uap sampel masuk ke dalam kolom untuk dipisahkan komponen-komponennya. Kecepatan linear dari gas pembawa menentukan efisiensi kolom. Gas pembawa H2, He, N2. Syarat 1. Inert. 2. Koefisiensi difusi sampel pada gas tersebut rendah. 3. Mudah didapat dan murni. 4. Cocok dengan detektor. Gas pembawa yang cocok bergantung pada karakteristik detektor tersebut. Gas hidrogen dan helium digunakan pada detektor konduktivitas termal, sedangkan nitrogen digunakan pada detektor pengionannya. Injektor. Ruang injektor sampel. Fungsi dari ruang suntik sampel adalah untuk menghantarkan sampel ke dalam aliran gas pembawa. Ruang suntik ini harus dipanaskan sendiri, terpisah dari kolom. Suhu dari injection port biasanya sama atau sedikit lebih tinggi, misalnya 50 derajat Celcius di atas suhu kolom, di mana sampel seketika menjadi uap dan segera masuk ke dalam kolom dibawa oleh karier gas. Fungsi dari injeksi adalah untuk mengantarkan sampel ke dalam aliran gas pembawa. Ruang injeksi harus dipanaskan tersendiri atau terpisah dari kolom. Kolom merupakan tempat terjadinya proses pemisahan karena di dalamnya terdapat fase diam, merupakan komponen sentral pada GC. Ada dua jenis kolom pada KG yaitu kolom kemas, packing kolom, dan kolom kapiler, kapilari kolom. Kolom terletak di dalam sebuah oven dan dalam instrumen. Semakin tinggi oven kolom, maka makin lemah interaksi komponen sampel dengan fase diamnya, sehingga waktu retensi semakin cepat. Detektor. Detektor merupakan perangkat yang diletakkan pada ujung kolom tempat keluar fase gerak yang membawa komponen hasil pemisahan. Merupakan sensor elektronik yang berfungsi mengubah sinyal gas pembawa dari komponen-komponen di dalamnya menjadi sinyal elektronik. Detektor ini berfungsi mengubah sinyal gas pembawa dan komponen di dalamnya menjadi sinyal elektronik, di mana sinyal elektronik ini berguna untuk analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap komponen-komponen yang terpisah di antara fase diam dan fase gerak. Mendeteksi komponen-komponen yang ada di dalam sampel, digambarkan dalam bentuk kromatogram.
Perekam. Pada kromatografi gas, pengolahan data dilakukan oleh suatu alat pengolah data prosesor atau komputer. Informasi yang diperoleh dapat dimanfaatkan dalam analisis kualitatif, biasanya dengan membandingkan waktu retensi sampel dalam kondisi analisis yang sama. Sedangkan untuk analisis kuantitatif biasanya dilakukan dengan perhitungan relatif tinggi atau luas puncak kromatogram sampel melalui metode baku luar, eksternal standar, dan baku dalam, internal standar. Recorder, alat pencatat yang berfungsi untuk mencatat isyarat-isyarat. 4. Keterangan pendukung. Kelebihan kromatografi gas cair. Efisiensi, serbaguna, cepat, dan peka. Cuplikan dengan ukuran beberapa mikrogram sampai dengan ukuran 10-15 gram masih dapat dideteksi. Kekurangan kromatografi gas cair. Komponen cuplikan harus mempunyai tekanan beberapa Tor atau suhu kolom. Kelebihan kromatografi gas padat. Adsorban lebih stabil. Selektivitas SCG biasanya besar. Bahas. Wes. Ganti Alia. Kelebihan kromatografi gas padat. Adsorban lebih stabil, selektivitas GSC biasanya lebih besar dibandingkan GLC. GSC dapat juga sesuai untuk pemisahan gas-gas inorganik dan hidrokarbon. Dapat menggunakan detektor dengan selektivitas tinggi. Kekurangan kromatografi gas padat, pilihan fase diam adsorban terbatas. Keuntungan kromatografi gas. Aliran fase gerak gas kecepatannya dapat dikontrol. Pencampuran uap sampel ke dalam aliran fase mobil mudah. Pemisahan fisik di dalam kolom, jenis, panjang, dan temperaturnya dapat diatur. Banyak macam detektor yang dapat dipakai. Dapat digabungkan dengan instrumen lain. Aplikasi. Latar belakang. Minuman beralkohol atau dalam masyarakat biasanya disebut minuman keras, akhir-akhir ini menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Masyarakat di beberapa wilayah Indonesia banyak mengonsumsi minuman beralkohol yang dicampur atau biasa disebut dengan miras oplosan. Minuman beralkohol yang sering dijumpai di Indonesia yaitu ciu, arak, tuak, dan lapen. Minuman keras tradisional tersebut sering dioplos dengan metanol maupun dengan obat herbal, sehingga tidak diketahui kadar yang ditambahkan dalam minuman tersebut. Minuman beralkohol tradisional lebih berbahaya dibandingkan dengan minuman beralkohol biasa. Bahan-bahan tersebut dicampurkan untuk mendapatkan efek alkohol yang lebih meningkat. Efek dari minuman beralkohol dapat ditentukan dengan jumlah kadar alkohol yang terdapat dalam darah. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi dari komponen-komponen dalam fase gerak dan fase diam. Fase gerak dapat berupa gas atau cairan, sedangkan fase diam dapat berupa cairan atau padatan. Fase gerak gas disebut kromatografi gas. Kegunaan dari kromatografi gas adalah untuk identifikasi semua jenis senyawa menggunakan metode standar internal. Metode ini digunakan karena terdapat ketidakpastian yang disebabkan injeksi sampel dan kecepatan lahiran. Metode ini seringkali digunakan untuk sampel yang tidak sesuai atau tidak mungkin diinjeksi langsung pada kromatografi gas. Penentuan metanol di dalam tubuh, seperti darah dapat dianalisis menggunakan kromatografi gas. Sampel darah terlebih dahulu dipreparasi untuk menghilangkan pengotor. Pada penelitian ini, sampel darah akan dipreparasi untuk menentukan kadar metanol dalam darah menggunakan kromatografi gas. Tujuannya adalah untuk mengetahui preparasi yang paling cepat, tepat, dan akurat. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan beberapa jenis metode preparasi sampel sebelum dianalisis menggunakan kromatografi gas. Setelah itu dilakukan uji validitas untuk membuktikan
keandalan suatu metode dari suatu prosedur yang digunakan dengan beberapa parameter, yaitu uji akurasi, uji presisi, dan uji linearitas. Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode distilasi, ekstraksi cair-cair, dan ekstraksi fase padat dalam penentuan kadar metanol dalam darah yang diuji menggunakan kromatografi gas. Hasil dan pembahasan. Pemisahan dengan metode kromatografi gas berdasarkan pada perbedaan koefisien partisi dari senyawa yang dituangkan antara fase cair dan fase gas yang dilewatkan dalam kolom dengan bantuan gas pembawa. Masing-masing hasil dari preparasi sampel dianalisis dengan kondisi GCFID. Kondisi analisis yang dipergunakan yaitu laju alir gas helium 40 ml per menit, laju alir dari kolom yang terpilih adalah 0,7 ml per menit, laju alir nitrogen 50 ml per menit, dan laju udara pengoksida 450 ml per menit. Suhu injektor 250 derajat Celcius, suhu detektor 300 derajat Celcius. Suhu injektor kurang lebih dari suhu kolom, kurang lebih dari suhu detektor. Suhu injektor harus cukup tinggi untuk menguapkan analit dengan cepat sehingga tidak menghilangkan keefisienan yang disebabkan oleh cara penyuntikan. Sebaliknya, suhu injektor harus cukup rendah untuk mencegah peruraian akibat panas. Suhu kolom harus cukup tinggi dengan suhu injektor agar analisis dapat diselesaikan dalam waktu yang cukup layak dan pemisahan yang dikehendaki tercapai. Suhu detektor minimal harus 125 derajat Celcius agar cuplikan tidak mengembun. Adanya pelebaran peak dan menghilangnya peak komponen merupakan ciri khas pengembunan. Sampel yang diinjeksikan menggunakan split ratio 1:50. Split injeksi dipilih karena sampel yang disuntikkan pada kolom kapiler terlalu kecil, yaitu 1,0 mikroliter sehingga dilakukan suatu cara untuk menghasilkan ukuran sampel setelah penyuntikan dengan teknik split. Sampel dimasukkan ke dalam aliran gas pembawa. Setelah melewati gas pembawa, satu aliran akan masuk ke kolom dan aliran lainnya akan dibuang. Gas pembawa yang digunakan gas helium. Gas helium memenuhi syarat sebagai gas pembawa karena tidak reaktif dan murni. Selain itu, gas helium memberikan efisiensi kromatografi yang lebih baik atau mengurangi pelebaran pita. Hasil kromatogram GCFID menunjukkan bahwa metanol muncul pada waktu retensi kurang lebih 5,422, tidak sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Sudakat dan Jain, yaitu N-propanol muncul pada waktu retensi 2,452 menit dan waktu retensi etanol 1,992. Berdasarkan titik didih metanol yaitu 64,5 derajat Celcius, metanol akan muncul pada TR 3,4. Waktu analisis menjadi hampir 2 kali lipat dikarenakan panjang kolom yang digunakan diperbesar dari 30 meter menjadi 60 meter. Kloroform dan N-propanol akan muncul masing-masing pada waktu retensi kurang lebih 6,391 dan kurang lebih 6,657. Waktu retensi metanol, kloroform, dan N-propanol semakin kecil dikarenakan kolom telah digunakan sehingga efisiensi kolom mulai berbeda. Linearitas menunjukkan suatu metode uji untuk mengetahui hubungan linear antara konsentrasi analit dengan respon detektor. Larutan standar yang telah dibuat dan dianalisis menggunakan kromatografi gas, kemudian dibuat kurva kalibrasi dengan cara konsentrasi versus luas area. Miller dan Miller menjelaskan bahwa dalam suatu analisis harga koefisien korelasi ini sebanyak R kuadrat lebih dari 0,99. Pada penelitian ini, persamaan regresi yang dihasilkan menggunakan gas kromatografi flat ionization detector yaitu Y sama dengan 852,29 X plus 31. 682 dengan nilai koefisien korelasi sebesar R kuadrat sama dengan 0,9996. Koefisien korelasi tersebut sesuai dengan syarat keberterimaan oleh Miller dan Miller, yaitu harga koefisien korelasi sebanyak R kuadrat lebih dari 0,99. Hasil tersebut menunjukkan alat yang dipergunakan mempunyai respon yang baik terhadap sampel. Kesimpulan,
Metode destilasi, ekstraksi cair-cair, dan ekstraksi fase padat dalam penentuan kadar metanol dalam darah yang diuji menggunakan gas kromatografi memiliki pengaruh dan memberi hasil yang paling optimum terdapat pada metode destilasi. Berdasarkan nilai persen RSD dan persen recovery, metode destilasi menghasilkan persen RSD sebesar 2,16% dan persen recovery sebanyak 98,37%. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.